Sebabnya itu karena pendidikan, kemudian karena pernikahan usia dini ya, Bunda, ya. Itu termasuk Ya, faktor ekonomi juga mempengaruhi tentunya ya, Bunda, ya? ya betul. Ya Mhm, karena kalau kita lihat ya pendidikan yang rendah ya mhm, itu dia bisa apa ya? Bisa saja karena ekonomi mhm. pendidikan jadi rendah atau karena pendidikannya rendah ekonominya juga jadi rendah gitu ya. Jadi sebab sebab akibat itu tuh tidak bisa kita kita abaikan ya di terutama di daerah pedesaan itu gitu. Oke. Iya, Hmm. itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya, perceraian di pedesaan. Faktor lain ada kira-kira, Bunda? Faktor lain yang tidak kalah penting Mhm, yang diamati ya beberapa tahun belakangan ini media yang juga sampai ya ke pedesaan. Nah, ini juga tidak kalah penting perlu menjadi perhatian kita ya mhm, mhm. sebagai faktor ya dia bisa mendorong anak-anak itu menikah di usia dini dan juga bisa menjadi penyebab retaknya sebuah keluarga. Ya, Mhm. karena seperti yang kita dengar ya selama ini orang bercerai karena masalah perselingkuhan di media sosial gitu Iya, ya. iya. Nah, ketahuan begini, akhirnya cerai. Ketahuan seperti ini, akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu. Mhm, Nah, kita bisa bayangkan ketika masyarakat kita pendidikannya rendah, mhm. ekonominya juga sulit, terpapar dengan media sosial yang seperti itu, Iya, artinya beban dari masyarakat kita di pedesaan itu menjadi semakin berat gitu. mhm. Sepertinya ini juga banyak mempengaruhi jadi faktor, kedua atau pertama malah Bunda ya, faktor dari pengaruh media sosial ini. Iya, Karena dikit-dikit curiga, akhirnya terjadi pertengkaran begitu, Bunda. Nah, iya, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, Bunda, apa ya. peran dari kaum adat kita, dalam hal perceraian ini? Jadi peran kaum adat, nah kita di pedesaan, ya kita masyarakat Minangkabau itu di pedesaan itu kan dibandingkan di perkotaan, Mhm, pastilah kita secara kekerabatan kaum kita itu masih kuat dan masih mhm, dekat gitu ya. mhm, mhm, Kalau toh pun tidak begitu kuat, paling tidak dekat ya, mhm, dekat secara fisik gitu. Nah, sebenarnya kedekatan fisik ya dan tentu keharapan kita tidak hanya kedekatan fisik di dalam keluarga kaum kita itu, tetapi juga adalah kedekatan batin gitu ya. mhm, Bahwa ini anak kemenakan kita loh. betul, Bahwa ini adalah suku kita gitu ya. Bahwa ini anak pisang kita gitu. mhm, Nah, hal-hal seperti ini, kepedulian-kepedulian seperti ini yang sesungguhnya ya kita bisa prediksi ini bisa menjadi salah satu jalan mhm, bagi kita di Minangkabau ya, masyarakat Minangkabau itu untuk mengantisipasi ya biar perceraian di anak kemenakan kita ya itu tidak terjadi. mhm, Karena kalau sekarang kan mudah saja ya, anak-anak muda menikah itu sekarang mudah aja, udah cerai kita, gitu ya. Begitu mudahnya mereka mengatakan itu. Nah, sebenarnya di dalam masyarakat Minangkabau itu coba kita runut dari awal lagi misalnya. Ketika kita mau menikah, mhm, itu kan tidak bisa sendiri gitu dalam masyarakat Minangkabau itu. iya, Ya, harus sepengetahuan orang tua, sepengetahuan mama, sepengetahuan nenek mama, bahkan sepengetahuan kaum kita. mhm, mhm, Ya, kalau di kampung saya misalnya gitu ya, kita harus memberitahu itu ke nenek mama kita itu, ke keluarga kaum kita itu kalau misalnya si A ini udah dilamar, si B ini sudah cukup dewasa untuk menikah, kan seperti itu. mhm, Sampai ada acara pernikahan itu beberapa kali kita semacam mengumumkan lah ya, memberitahu kepada kaum kita, diberitahu ke bakunya gitu, mhm, diberitahu ke eteknya, ke mak tuonya gitu, bahwa dia tuh akan menikah gitu. iya, Nah sayangnya yang terjadi di kita, kalau untuk pernikahan itu kita bisa sama-sama mendorong sama-sama, mungkin masalah ekonomi bisa dibantu dan lain-lain. Tapi ketika rumah tangga anak kemenakan kita bermasalah, nah seringkali mereka apa ya seolah-olah sendiri gitu memikirkan mhm, rumah tangganya lagi gitu. mhm, mhm, Nah, ini mungkin yang menurut saya itu perlu menjadi perhatian kita.
Dan memang dari hasil wawancara dengan beberapa adik-adik yang bercerai itu, ya sepertinya kalau putusan bercerai itu kayaknya putusan mereka aja gitu. Iya. Jarang terlibat keluarga besarnya untuk mengambil keputusan itu gitu. Nah, itu yang tampak ya di dalam masyarakat kita. Ya, kalau untuk beralih rame-rame kita gitu mensupport mereka. Tapi ketika mereka ada masalah, nah itu kayaknya mereka menjadi sendiri gitu ya untuk menyelesaikan masalah mereka itu. Nah, andaikan kerabat kaum kita itu bisa juga memberi support, ya mungkin putusan cerai itu sudah paling terakhir lah gitu ya. Jadi tidak buru-buru ya untuk mengatakan bercerai itu. Seperti itu saya lihat Bu Ana dalam realitas sosial kita tuh seperti itu yang terjadi. Iya, artinya kebanyakan yang terjadi kasus perceraian ini itu sudah ketok palu, baru setelah itu keluarga kaum adat mereka tahu begitu ya Bunda ya? Iya, Harusnya kebanyakan ketika ada begitu. permasalahan itu bisa didiskusikan dengan keluarga besar begitu ya? Iya, sebaiknya begitu ya. Untuk beberapa, kalau tidak salah ya, dulu saya masih ingat tuh, kalau misalnya ada suami yang tidak pulang gitu ya, nah itu mama kita akan datang, terus nanti mereka ditanya ke rumahnya lagi, ke rumah orang tuanya, kenapa begitu, nanti dijemput lagi, pulang lagi, kan begitu, dijemput secara adat gitu loh. Nah, apakah sekarang itu masih mungkin ya, atau masih dilaksanakan apa enggak gitu ya? Barangkali sudah banyak yang tidak melaksanakan begitu banyak Bunda? yang berubah. Nah, Betul, perubahan betul. itu untuk hal-hal tertentu justru merugikan ya Iya. kepada pasangan, merugikan kepada perempuan terutama gitu. Betul. Nah, ini apakah faktor komunikasi dengan keluarga besar sendiri tidak terjadi, Bundo? Apakah seperti itu, Bundo, faktor penyebabnya? Kenapa ada perubahan seperti ini? Apakah faktor komunikasinya dengan keluarga besar juga sudah menjauh atau seperti apa, Bundo? Kalau kita amati di dalam masyarakat memang ya apa namanya ya, kita sesama kaum ya, sesatu kaum, satu rumah gadang misalnya dulu gitu kan, karena rumah kita enggak lagi di rumah gadang, tapi mungkin kalau di pedesaan kita masih mungkin rumah gadangnya enggak ada, tapi orang-orang kaum itu kan bikin rumah di di pelataran rumah gadang dulu, artinya mereka masih berdekatan lah secara fisik rumah itu. Hanya saja mungkin ya karena kehidupan gitu ya. Nah, mungkin orang sudah mulai lagi memikirkan keluarganya masing-masing gitu ya, keluarga kecil kita masing-masing, sehingga untuk memikirkan juga keluarga kerabat kita ini juga semakin berkurang gitu. Nah, tetapi ya juga kita menghadapi tantangan, misalnya sekarang orang nggak mau lagi tuh ada orang yang ikut ngurusin rumah tangganya gitu ya. Nah, itu kan juga tantangan ya buat kita di masyarakat Minangkabau yang sebenarnya di kita kan saki etek kita itu saki kita, kira-kira gitu ya. Saki anak etek kita tuh saki kita. Tapi kan di dalam kondisi sekarang tuh udah mulai berubah. Itu orang kadang-kadang nggak mau lagi ikut di urusan, meskipun itu urusan anaknya sendiri kadang-kadang. Nah, ini juga tantangan bagi kita ya. Di satu sisi kita punya nilai-nilai baik dalam kerabat matrilineal keluarga luas itu, sementara di sisi lain masyarakat kita itu mulai sekarang kepada keluarga inti gitu, keluarga kecil yang menurut mereka ya urusan rumah tangga mereka cukup mereka yang mengurusin gitu. Nah, tapi di sisi lain ya kalau ada masalah yang berujung pada perceraian, nah ini kan seolah-olah nanti ya itu urusan rumah tangganya kan bisa begitu alasannya lagi kan. Nah, ini yang kita lihat. Jadi ada satu sisi perubahannya seperti itu, tapi ini juga menjadi tantangan bagi kita masyarakat Minangkabau bagaimana menguatkan kembali gitu ya peran dari kaum, peran dari keluarga luas kita supaya persoalan-persoalan rumah tangga anak kemenakan kita itu bisa dicegah ya, jangan sampai berujung kepada perceraian gitu. Seperti itu Bu Ana. Oke, barangkali caranya adalah
dengan menguatkan lagi komunikasi antar kaum, antar Mhm. keluarga. Ya. Ada lagi apa yang namanya arisan kaum begitu ya, Arisan Bundo? kaum Itu gitu ya. perlu Jadi diadakan iya, kembali perlu begitu. perlu ada Pertemuan. pertemuan di dalam kaum itu yang mungkin juga mendiskusikan misalnya anak si anu udah sekolah di mana, anak si anu ada selesai kuliahnya, anak si anu misalnya apakah ada persoalan misalnya, itu kan bisa didiskusikan di dalam kaum. Nah, disitulah mungkin kalau kita bicara tentang Bundo Kanduang kan kata Bundo Rauda kan disitulah peran dari Mandesako itu kan Betul, gitu ya. betul, betul. Nah, jadi Mandesako itu punya kepemimpinan ya, harus punya kapasitas sebagai pemimpin di dalam kaumnya. Nah, ini juga yang jadi tantangan buat kita, Bunda Ana, karena tidak semua perempuan yang sekarang berstatus sebagai Mandesako itu bisa punya kapasitas untuk memimpin gitu ya, anak-anak kita ya di dalam kaum itu. Nah, itu juga tantangan buat kita ke depan sebenarnya itu. Gitu, Bu Oke. Ana. Ya, Bundo. Kita akan break sebentar ya, Bundo ya. Kita akan Iya. lanjutkan kembali tentang tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu.
dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih di program Suntiang Nagari ya untuk kesempatan pagi hari ini bersama Bundo Kanduang Sumatera Barat ya, yaitu bersama Bundo Fatma Riza. Ya, Bundo Fatma masih bersama kita, masih semangat ya Bundo? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bundo kita masih mengangkat tema tentang peran kaum ya dalam perceraian yang terjadi di pedesaan terutama. Nah, Bundo, tadi Bundo mengatakan ini faktor komunikasi antar kaum atau keluarga ya, begitu. Ini sudah mulai berkurang, terutama peran dari Mande Sako ini. Artinya memang peran Mande Sako ini memang sudah tidak ada hari ini atau bagaimana, Bundo? Apakah perlu kita gaungkan kembali tentang peran Mande Sako ini di dalam kaum adat, di dalam berkeluarga tentunya di Sumatera Barat? Iya, dan memang kan disitulah peran dan kedudukan kan perempuan Minang itu mendapat posisi baik ya, posisi terbaik ya di dalam kaum, di dalam keluarga kita itu. Dan memang perempuan-perempuan yang sebagai Mande Sako itu memang haruslah perempuan-perempuan yang punya integritas baik, punya pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, dan punya leadership gitu. Nah, kalau itu tidak ada, nah ini kan sulit ya. Bagaimana dia bisa bicara masalah perceraian kepada anak kemenakan gitu ya, kalau dia tidak paham tentang berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan itu gitu. Termasuk misalnya, kita sebagai Mande Sako itu tentu juga harus paham tentang peraturan perundang-undangan di negara kita terkait masalah perceraian misalnya, masalah perkawinan misalnya. Usia misalnya, undang-undang perkawinan kita yang revisi kemarin kan, itu misalnya usia perkawinan ditingkatkan jadi 19 tahun buat perempuan dan laki-laki, gitu ya. Ketika misalnya Mande Sako enggak tahu itu, ya anaknya masih umur 17, minta dinikahkan aja kan gitu. Nah, meskipun secara hukum negara itu kan belum boleh gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya misalnya dinikahkanlah dulu secara agama saja dulu gitu ya. Nah, lalu minta dispensasi kepada pengadilan nanti setelah usianya 19 tahun. Tetapi kan dia umur 17 tahun kita udah izinkan dia nikah secara adat, secara agama kan sudah sudah sah seperti itu. Nah, ini juga menurut saya perlu ya para bundo sako bundo kita, Mande Sako kita itu ya, bundo-bundo kita di keluarga kaum kita itu juga punya pengetahuan, tidak hanya pengetahuan adat ya, tapi juga pengetahuan terkait dengan hal-hal yang memang berhubungan ya dengan negara, dengan pemerintah ya, dengan kesehatan misalnya gitu ya. Kan Mande Sako juga sudah bisa menjelaskan ke anak-anak muda perempuan itu kalau menikah di usia muda seperti itu mungkin secara kesehatan akan seperti ini gitu. Nah, jadi kita berharap memang kapasitas Mande Sako itu nih perlu juga kita tingkatkan sehingga dia bisa berperan dengan maksimal ya untuk mencegah berbagai persoalan termasuk masalah perceraian itu. Jadi pernikahan dini itu juga bisa punya peran tuh Mande Sako di situ gitu. Karena di dalam masyarakat Minang itu, dalam keluarga Minang itu sebenarnya kan suara Mande itu didengar gitu ya.
betul. Suara mande itu didengar. Nah, sekarang bagaimana supaya suara mande itu bermanfaat dan berkontribusi untuk pencegahan perkawinan dini, kemudian pergaulan bebas. Nah, ini kan ini berkaitan gitu ya. Kenapa dia menikah dini? Nah, itu juga sebabnya karena masalah pergaulan bebas yang terlanjur gitu kan seringkali begitu. Betul. Jadi tidak hanya faktor ekonomi ya yang membuat orang menikah dini kemudian bercerai setelah itu gitu. Ini juga masalah faktor pergaulan bebas yang sangat kita lihat sekarang tuh sangat tidak terkendali lagi gitu. Nah, ini kan juga perlu bagaimana kaum kita itu bisa mengedukasi, mendidik anak-anak muda kita, laki-laki dan perempuan, supaya tidak terjerumus kepada perilaku-perilaku pergaulan bebas yang bisa berdampak kepada mereka terpaksa dinikahkan. Kan banyak yang seperti itu sekarang. Ya, bukan itu, tapi terpaksa dinikahkan, gimana lagi kan gitu. Sementara usia mereka masih usia sekolah gitu. Nah, itu mungkin peran-peran yang masih mungkin bisa kita perankan. Ya, tapi mungkin perlu langkah-langkah bagaimana kita menguatkan kapasitas integritas dari para mande-mande kita di kampung itu gitu. Seperti itu. Mungkin barangkali memang penguatan peran dari Mande Sako ini perlu diperkuat lagi, Bundo, karena Mande Sako leading sektor ya di dalam kaum adat ya, Bundo ya. Iya, bahkan nenek mama pun berlaku sepengetahuan gitu kan, sepengetahuan Mande Sako kan artinya perannya sangat strategis ini. Hanya saja yaitu yang seperti kita lihat tadi itu tidak semua Mande Sako atau yang dijadikan sebagai Mande Sako itu punya kapabilitas yang diharapkan sehingga mampu untuk mengelola kaumnya dengan baik gitu, termasuk anak kemenakan dalam masalah-masalah kaitannya nanti ujung-ujung kepada persoalan perceraian itu gitu. Ya, Bundo, kita di Sumatera Barat ada sebuah tradisi sebelum pernikahan ya, Bundo, kalau nggak salah. Itu tradisi pendekatan terhadap keluarga pengantin ya. Atau besan barangkali begitu. Ya, betul. Nah, apakah tradisi ini juga bisa dijadikan cara agar kedepannya nanti tidak terjadi perceraian tersebut? Harusnya memang seperti itu kan. Kalau di Minang itu kan ada misalnya yang melamar itu meminang itu ada keluarga laki-laki. Di beberapa daerah kan di Minang kan ada yang laki-laki yang melamar perempuan, ada perempuan yang melamar laki-laki. Kalau di Tanah Datar di kampung saya itu yang melamar laki-laki, yang melamar tuh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki gitu ya. Tapi kalau misalnya di daerah yang lain keluarga laki-laki kepada perempuan kan begitu. Nah, ini sebenarnya artinya kita lihat bahwa perkawinan itu bukanlah antar orang antar dua orang itu saja, tapi adalah antar kaum gitu. Nah, antar kaum yang berbeda kaum, bahkan berbeda daerah juga gitu. Toh yang datang itu kan tidak hanya orang tua yang perempuan misalnya, tapi kita bawa mama bawa kerabat kita untuk datang ke rumah laki-laki misalnya ketika perempuan yang meminang, atau sebaliknya ketika laki-laki yang meminang kan dia juga bawa orang tuanya, bawa mamanya gitu, bawa nenek mamanya juga, kerabatnya. Itu kan juga memperkuat jaminan kalau perkawinan anak mereka itu nanti itu mereka juga berkontribusi bertanggung jawab lah. Kalau terjadi apa-apa harusnya kan kedua kerabat besar itu kan punya punya kewajiban juga gitu. Betul. Jadi di Minang itu sebenarnya sudah sangat baik ya. Tradisi itu pun tetap dijalankan kalau saya lihat sampai sekarang meminang itu tidak sendiri-sendiri aja mereka. Hanya saja, nah itu yang tadi itu saya masih masih berpikirnya begitu. Hanya saja ketika persoalan perceraian ini seolah-olah yang kerabat dua yang besar tadi di awal merestui segala macam itu kok tidak terlibat atau tidak dilibatkan lagi gitu. Ya kan? Kita kalau mau meminang kita ramai-ramai. Betul. Tapi kalau udah bermasalah anak yang menikah tadi itu kok seolah-olah kita tidak
tidak ikut lagi gitu. Ini nafsi-nafsi Bunda. Jadi Kalau bercerai sendiri, bernikah rame-rame kan gitu iya, ya. betul sekali. Bahkan kita baralek pesta besar-besaran tuh gitu. Tapi Iya. ketika udah bercerai anak kita bermasalah, seolah-olah dia mikirnya sendiri. Akhirnya karena mereka berdua aja yang mikirkan itu, mereka putuskan. Nah kalau merasa apa ya udah, ya udahan. Bahkan anak-anak muda tuh sering bilang begini, Iya. kalau udah nggak cocok ya udah udahan aja gitu ya. Kayaknya mereka tuh merasa tuh kayak masih berteman dulu gitu ya. Kalau berteman pacaran apalah istilahnya kan bisa begitu ya, nggak suka lagi ya udahan kita. Tapi kalau udah menikah kan nggak bisa begitu gitu ya. Betul. Padahal cerai ini sangat dibenci sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Gitu. Bunda ya. Jadi kan Dan orang mereka berempat menganggap biasa saja begitu. Oke. Bunda, sebelum kita menjawab pertanyaan via WA Bunda, barangkali kita semuanya ingin tahu apa akibat dari terjadinya proses perceraian ini, yang perceraian yang sering kali terjadi. Akibatnya terhadap keluarga kaum atau kaum adat kita seperti apa, Bunda? Ya, pertama kan tentulah ketika perceraian itu terjadi, tentu putus juga hubungan kekerabatan kita gitu. Ya. Apalagi kalau yang namanya perceraian jarang yang dibilang tuh bercerai baik-baik gitu ya. Ya, betul. Yang namanya perceraian kalau tuh pun mereka mengatakan bercerai baik-baik gitu. Nah, ini kan juga memutus silaturahim yang kita bangun selama ini ya. Ya kan misalnya kalau kita udah menikah berarti kan kerabat suami kita itu ya apa nama istilahnya mentuo gitu ya, kerabat suami kita itu, dan itu baku dari anak kita gitu. Nah kalau itu terjadi perceraian ya bisa saja tali kekerabatan kita itu juga putus gitu. Betul. Kan tidak jarang juga ketika bercerai misalnya, bahkan anak ini juga dilarang lagi ke rumah bakunya misalnya gitu ya. Itu kan masalah itu. Jadi kalau kita lihat perceraian dalam masyarakat Minang itu tidak hanya akan berdampak kepada individu yang bercerai, tetapi juga akan merusak tali persahabatan atau tali kekerabatan ya. Udah jelas itu andan pasumandan itu udah retak itu. Ya, ipa bisan udah retak itu. Anak pisang baku anak pisang udah retak gitu. Kan seperti itu dalam kekerabatan Minangkabau kita gitu. Nah kalau udah bercerai ya anak pisang jebaku ndak bailo gitu ya, ipa pisan lah ndak elok lah gitu. Nah, kan seperti itu. Jadi mintuo menantu ndak pakai loan gitu kan, itu memutus silaturahim gitu ya. Padahal ya di Minang tuh kita kan silaturahim kita tuh kita jalin dengan semua pihak gitu ketika kita melakukan perkawinan gitu. Itu dampak dalam dalam perspektif Minang itu ya dampaknya kira-kira seperti itu. Jadi kita akhirnya yang selama ini kita baik-baik dengan kaum yang lain ya sekarang enggak ada hubungan lagi kita dengan mereka gitu. Iya. Termasuk barangkali perkembangan dari kaum adat itu sendiri ya, Bunda ya. Artinya sudah perkembangannya sudah terputus begitu. Iya, artinya kan rusak ya, rusak ya. silaturahim yang selama ini kalau misalnya perkawinan itu baik, langgeng saja gitu kan, artinya kita misalnya apalagi kalau misalnya menikahnya antar kabupaten, antar nagari gitu ya, kan hubungan kekerabatan kita menjadi lebih luas gitu. Betul, ya. Tapi kalau udah bercerai ya tentu rusak ya. Betul. Hubungan-hubungan yang selama ini udah kita bentuk, dan disitulah sebenarnya kekuatan sebenarnya bagi orang Minang ya, karena kita kan menikah tidak boleh sasuku gitu ya. Artinya ketika kita menikah keluar suku maka kita nambah satu jaringan, jejaring kita bertambah gitu. Betul sekali. Ketika bercerai ya putus pula lah jejaring itu gitu. Betul Bunda. Kita ke WA ya Bunda ya. Ini dari Leni di Indarung. Ya, Ibu Leni mengatakan dia tertarik sekali dengan perbincangan perceraian ini karena ia menyadari tingkat perceraian di Minangkabau ya, bahkan dipandang sebagai kondisi darurat perceraian ini. Bagaimana? Ini sudah dibincangkan tadi ya, bagaimana peran keluarga kaum atau Bundu Sako dalam mengatasi masalah perceraian. Ya, ini sudah dijawab tadi ya Bunda ya.
Kemudian Hmm. apakah program kegiatan organisasi Bondo Kanduang dalam mengatasi maraknya perceraian di Minangkabau? Oke, Ibu Leni tanya tentang program dari Bondo Kanduang Sumatera Barat nih, Bundo. Barangkali ada program khusus tentang kasus perceraian, Bundo? Nah, kita kan di organisasi Bondo Kanduang kan memang bagaimana kita mencoba untuk menguatkan gitu ya, menguatkan peran-peran dari semua unsur di dalam kekerabatan Minangkabau itu ya, ada mama, nenek mama, Bundo Sako ya, termasuk sekarang tuh yang diharapkan bagaimana peran putih bungsu gitu ya, gadis-gadis Minang itu seperti apa. Nah, di Bondo Kanduang kita kan apa ya namanya, ada sosialisasi ya, itu juga dilakukan di apa namanya kepada masyarakat, kepada Bondo Kanduang di kabupaten kota. Itu ada program-program itu setiap apa namanya kegiatan-kegiatan Bondo Kanduang di kabupaten kota itu juga kita isi dengan program-program bagaimana menguatkan kembali peran-peran ya, sehingga rumah tangga Minang itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik, fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik, tentulah persoalan perceraian ini ya kalau tidak bisa dihilangkan ya paling tidak kita bisa meminimalisir gitu. Nah, itu ya program-program dari Bondo Kanduang, dan termasuk juga kegiatan kita di RRI ini kan juga salah satu dari bagaimana Bondo Kanduang terlibat untuk memperkuat kembali, mensosialisasikan kembali nilai-nilai baik pada masyarakat Minangkabau itu yang masih mungkin kita terapkan ya, sehingga sendi-sendi kehidupan berkeluarga di dalam masyarakat Minang itu tetap bisa kita kita pertahankan gitu. Karena kita yakin ya bahwa sangat banyak nilai-nilai baik pada masyarakat Minangkabau itu, pada budaya Minang tuh yang mempertahankan keluarga itu ya. Jadi keluarga itu menjadi sesuatu yang nomor satu gitu. Jadi bagi orang Minang berkeluarga tuh sesuatu yang penting gitu. Nah, tapi bagaimana kita sekarang memperkuat itu dengan nilai-nilai budaya Minang yang religius ya, kita kan ABS SBK itu ya, jadi artinya keluarga-keluarga yang memang betul-betul fungsi religiusnya itu jalan gitu. Nah, ketika fungsi-fungsi religius itu jalan, nah, maka fungsi-fungsi yang lain itu menjadi yang mensupport gitu. Jadi agama memang menjadi salah satu, bukan salah satu ya, sesuatu yang sangat penting di dalam keluarga itu. Nah, jadi kalau tadi apa yang bisa kita lakukan ya seperti tadi ya, menguatkan keluarga, kemudian memperkuat peran-peran dari kerabat matrilineal kita itu lagi. Nah, sehingga kan sekarang tuh ada berapa, 7 atau 8 fungsi keluarga itu bisa dijalankan dengan baik ya. Jadi seperti itu. Jadi kita di Bondo Kanduang Sumatera Barat ya, program-program sosialisasi itu selalu dilakukan baik melalui kegiatan yang terprogram ke kabupaten kota, bahkan itu ke beberapa provinsi juga ya, seperti yang dilakukan oleh Bondo. Dan kemudian juga kan ada kita misalnya jadi narasumber di beberapa kegiatan organisasi gitu di media sosial. Nah, itu juga ada podcast juga yang dilaksanakan. Nah, ini mungkin yang dilakukan ya oleh Bondo Kanduang untuk bagaimana nilai-nilai ini tetap bisa terpelihara dengan baik. Seperti itu, Bunda Ana. Ya. Ini ada lagi Bundo dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Perceraian kini marak terjadi, indak saja di desa, banyak pulau di kota. Apalagi untuk hak-hak menuntui masing-masing untuk bakarajo. Sarupo suami indak membolehan padusi atau istri untuk bakarajo, namun padusi tetap mengareh. Akibatnya tak jadi pertengkaran baujang ke perceraian. Nah, silakan Bunda dari Sultan Sati. Ini juga di kota ternyata banyak terjadi nih kata Sultan Sati. Pak Sultan Sati dari Simpang Ampe ya Pak Sultan Sati ya. Oke Pak Sultan Sati, dan ini kalau di desa enggak banyak masalah seperti ini ya. Betul. Tapi kalau di perkotaan ya mungkin gitu ya. Masalah
istri Pak Karajo gitu ya, istri Pak Karajo. Nah, apakah ini sebenarnya istri bekerja atau istri menjadi ibu rumah tangga, tapi jangan disebut istri jadi ibu rumah tangga itu tidak bekerja gitu. Mungkin itu yang perlu juga kita dudukkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan istri bekerja itu dianggap yang kerja di kantor. Padahal bayangkan istri bekerja misalnya ke sawah, kerja enggak tuh. Betul. Nah, kadang-kadang kan gitu ya. Kalau di kampung kan kok enggak dilarang istri-istri itu pergi ke sawah, pergi ke kabun, pergi manggobalo teranak gitu, pergi banggaleh di pasar misalnya. Kok enggak dilarang gitu. Tapi kenapa yang dipermasalahkan selalu misalnya istri yang bekerja di kantor. Nah, mungkin yang bisa kita kita lakukan agar ini tidak jadi masalah berujung pada perceraian dalam keluarga, yang paling penting pertama tuh komitmen ketika akan menikah gitu. Nah, komitmen ketika akan menikah. Kalau misalnya bayangkan gitu ya, ketika anak perempuan kita itu misalnya Pak Sutan Sati, anak perempuan Pak Sutan sekolah tinggi, lalu nyo dapet nyo karajo di kantor misalnya gitu. Lalu suaminya nanti mengecekan, kalau kau nikah jambu, yo nak boleh karajo. Sebenarnya itu komitmen mereka, enggak apa-apa, enggak usah kerja lagi, tapi tentu ada komitmen mereka. Ya, komitmen mereka berdua. Enggak apa-apa enggak kerja, karena apa? Kita juga harus menanamkan kepada anak-anak perempuan kita, anak-anak laki-laki kita bahwa menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri itu juga terhormat gitu. Ini juga perlu kita tekankan juga, Bunda Ana, karena banyak sekarang tuh kan mulai ada semacam kebiasaan atau apalah mulai sekarang itu marak juga orang-orang mulai tidak memilih untuk menjadi istri gitu ya. Nah, itu kan berbahaya nih ke depan. Nah, itu akibatnya, ya kan? Bunda. Nah, ini kan di beberapa negara udah mulai nih masalah sekarang. Perkataan mau, terutama ini. Ya, orang nggak mau menikah, nggak mau punya anak. Nah, ini kan lebih berbahaya lagi. Apalagi kalau gitu ya. Nah, ini seperti tema kita yang akan datang, kita bicara LGBT gitu ya. Oke. Nah, kalau seperti itu kan jadi persoalan. Jadi kita juga ketika akan meminta istri itu tidak boleh bekerja di kantor, ya, itu juga perlu kita komitmen berdua lah gitu ya. Komitmen berduanya seperti apa? Sepanjang itu tidak membuat perempuannya menjadi kalau istilahnya itu terdiskriminasi gitu ya. Nggak apa-apa, bagus ya, dia sarjana jadi ibu rumah tangga, itu akan jauh lebih baik gitu. Apalagi kalau dia mungkin S2 dia tapi jadi ibu rumah tangga, itu akan sangat baik untuk anak-anak mereka gitu. Tapi tentu dengan kita nggak bisa menafikan ya bahwa keluarga itu butuh ekonomi. Ya sepanjang suaminya mampu untuk mensupport ekonomi keluarga itu secara layak, tentu tidak masalah hal-hal seperti itu. Ya, tidak masalah ya. Jadi itu pilihan. Mau bekerja atau mau jadi ibu rumah tangga saja, itu juga pilihan gitu. Nah, itu bagus gitu ya. Jadi kita juga berharap ibu-ibu rumah tangga itu adalah ibu-ibu yang terpelajar, ibu-ibu yang punya pendidikan yang baik, supaya anak-anak keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Seperti itu, Bu An. Iya. Satu lagi nih pertanyaan, Bundo. Kita sudah sampai di penghujung waktu, sebenarnya mungkin sedikit saja, Bundo. Ini dari Mama Angel. Anak saya, bapaknya sudah tidak ada lagi. Atau bercerai. Kira-kira ada tips nggak dari Bundo untuk kami para kaum ibu yang bekerja atau menuntut hidup sendiri ini, Bundo? Ya. Tips dari Mama Angel. Ini untuk yang sudah bercerai ini, Bundo. Barangkali sedikit saja, Bundo. Jadi artinya gini ya, keputusan bercerai itu juga bukan putusan yang meskipun dalam agama kan itu tidak boleh ya, tapi kalau itu memang jauh lebih baik daripada bertahan, itu juga sesuatu putusan yang yang tepat gitu ya.
Nah, jadi mungkin bagi mama kan banyak mama-mama sekarang saya lihat juga banyak yang dia bercerai itu bukan karena kemauannya ya, tapi karena banyak faktor yang membuat dia itu tidak sanggup lagi berada di keluarga gitu. Ya, mempertahankan keluarga itu. Nah, bundo-bundo ya, mama-mama yang sekarang membesarkan anak-anak. Nah, kalau kita di Minangkabau ini Bundo Ana yang yang kita lihat bedanya dengan perceraian di daerah lain. Ya. Ketika bercerai itu anak-anak otomatis gitu ya menjadi anaknya mama itu, jadi benak ibu gitu ya. Artinya ibu menjadi penanggung jawab utama ketika terjadi perceraian pada anak-anak mereka gitu. Nah, itu sehingga kondisi ini akan semakin memperberat beban ibu tunggal di Minangkabau itu. Nah, jadi ya memang ketika kondisi itu sudah terjadi, tentu kita sebagai perempuan memang harus punya kemandirian, Bundo. Ya, kita harus punya kemandirian dan kita juga harus optimis itu kita bisa melakukan sesuatu untuk anak-anak kita gitu. Jadi saya lihat memang ibu-ibu yang sekarang menjadi ibu tunggal dan menjadi kepala rumah tangga itu sekarang mereka memang berjuangnya luar biasa ya. Ketahanan mereka luar biasa dan saya lihat beberapa ini contoh di mahasiswa Bu ya, anak-anak yang kuliah itu sebahagian mereka bercerita mereka itu adalah anak dari perceraian ya, dan mereka dikuliahkan hanya oleh ibu-ibu mereka gitu. Nah, saya lihat komitmen ibu-ibu tunggal ini untuk menyekolahkan anaknya itu luar biasa, Bunda. Ya, jadi Mama Angel ya kuat dan hidup itu harus berjalan gitu ya. Jadi di situ kalau pun kita sendiri dan harapannya di sinilah yang kita harapkan sebenarnya peran kerabat tadi, Bu Ana. Ya jadi jangan biarkan Mama Angel sendiri, harusnya kan enggak begitu gitu ya. Betul. Nah, kerabat material ini dibutuhkan ya. Iya, keluarga besar kita itu punya peran harusnya untuk supaya mensupport nih. Ya, mensupport mama yang mesti membesarkan anak-anaknya sendiri gitu. Baik. Aduh, terima kasih banyak Bundo, waktunya di Suntiang Nagari pagi hari ini sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama untuk keluarga-keluarga di Minangkabau ini Bundo ya. Oke, Bundo, mudah-mudahan sehat terus ya Bundo ya. Alhamdulillah, agar terima kasih. bisa selalu bersama dengan kita di Suntiang Nagari. Terima kasih Bundo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pendana. Iya, sama-sama Bundo. Baik sahabat budaya dimanapun berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam Suntiang Nagari dengan topik penguatan peran kaum untuk pencegahan perceraian pada masyarakat Minang di pedesaan. Bersama narasumber kita Dr. Fatma Riza M. Hum, Organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat budaya, tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.